Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi masih di saluran belajar bahasa Indonesia ya. Pada kali ini kita masih tetap melanjutkan materi kemarin, yaitu karya tulis ilmiah. Ya, kemarin kita membahas sedikit pengantar ya, pengenalan berkenaan dengan karya tulis ilmiah ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu materi yang berbeda ya, tapi tetap masih membahas karya tulis ilmiah, yaitu di bagian sistematika penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, apa itu sistematika? Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tahu sistematika itu apa ya? Mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum ya. Nah, sistematika juga lihat dari kata sistematika itu ya. Ini menggambarkan adanya urutan, susunan, keterkaitan gitu ya. Itu sistematika gitu ya. Nah, apa yang dimaksud sistematika dalam penyusunan karya tulis ilmiah? Yaitu susunan atau urutan penyusunan dalam penyajian karya tulis ilmiah. Jadi ada susunan, ada urutan penyusunan ya dalam penyajian karya tulis ilmiah. Ini yang baku gitu ya, yang disepakati gitu ya. Dan ini harus dilaksanakan gitu ya, harus diterapkan dalam penulisan karya tulis ilmiah gitu. Nah, apa saja yang menjadi sistematika karya tulis ilmiah? Nah, secara umum ya, sistematika karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bagian awal, kedua bagian isi, ketiga bagian akhir gitu ya. Ini secara umum gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk di bagian awal? Nah, di bagian awal itu ada sampul, ya, sampul. Yang kedua ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini sifatnya tentatif. Tentatif ini bisa ada, bisa tidak, tergantung kebutuhan, gitu ya. Mungkin ada makalah, gitu, karya tulis kan salah satu jenisnya makalah. Itu kan ada yang lembar pengesahan, ada yang tidak. Tapi kalau skripsi itu harus ada lembar pengesahan, gitu ya. Itu tentatif di sana, maksudnya bisa ada, bisa tidak. Itu tergantung dari lembaga masing-masing gitu ya. Kemudian ada lembar penyataan ya, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar-daftar yang lainnya. Maksud daftar-daftar yang lainnya di sini bisa daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lambang, daftar lampiran, atau daftar-daftar yang lainnya gitu ya. Nah, kita lihat ke sampul. Ya, apa saja yang ada di dalam sampul gitu ya. Komponen apa saja yang ada di dalam sampul gitu ya. Nah, ternyata di sampul itu ada judul gitu ya. Lihat di sana bisa dilihat penerapan disiplin pada anak ya, khususnya usia sekolah dengan baik dan tanpa kekerasan gitu ya. Nah, kemudian ada karya tulis diajukan. Nah, ini adalah tujuan, salah satu tujuan yang dibuat ya oleh penulis, yaitu untuk melengkapi tugas-tugas dalam menyelesaikan MA gitu. Jadi karya tulis yang dibuat dalam rangka syarat lulus dari madrasah aliyah gitu ya. Mungkin kalau di sekolah kalau di universitas itu bisa namanya skripsi gitu ya, diajukan untuk memenuhi atau memperoleh gelar sarjana contoh ya, dan yang lainnya. Kemudian ada logo ya. Logo ini logo lembaga ya. Kalau sekolah logo sekolah, kalau universitas logo universitas itu, kalau lembaga penelitian ya lembaga penelitian gitu. Kemudian ada penulis ya, ada nomor induk ya, nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa gitu ya. Kemudian ada kelompok peminatan, ini biasanya jurusan itu, atau kalau di ini fakultas gitu ya. Nah, ini jurusan kelompok peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kalau bahasa berarti kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Madrasah Aliyah Sabilun itu nama lembaganya gitu ya. Tapi secara umum seperti ini ya, sampul gitu. Walaupun sedikit banyak perbedaan gitu ya. Tiap lembaga mempunyai kebijakan masing-masing gitu. Tapi itu tidak mengapa, tapi secara umum kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang lainnya. Masih di bagian awal, yaitu lembar pengesahan. Jadi apa fungsinya lembar pengesahan? Lembar pengesahan ini adalah sebagai kelulusan gitu ya, yang syarat karya ilmiah ini lulus untuk diterbitkan atau layak untuk diterbitkan gitu, untuk disebarluaskan. Itu ada pengesahan.
Ada guru pembimbing, ada wali kelas, penguji, ya penguji 1, penguji 2 gitu ya. Nah, ini kalau penguji 1, penguji 2 ini adalah karya tulis yang penerbitannya atau penyebar luasannya ini harus melalui mekanisme sidang gitu. Ya, kalau lulus berarti bisa boleh disebar luaskan gitu ya. Nah, guru pembimbing ini bisa siapa saja gitu ya. Nah, guru wali ada penguji. Nah, guru penguji di sini biasanya sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kalau teman-teman sekalian membuat karya ilmiah yang berhubungan dengan IPA gitu ya atau biologi, berarti guru IPA lah atau guru biologi lah yang menjadi pengujinya gitu ya. Kalau teman-teman membuat karya tulis ilmiah kaitan dengan ilmu-ilmu syar'i atau ilmu lughah gitu, berarti guru lughah dan syar'i lah gitu yang menjadi pengujinya. Itulah kurang lebih ya. Di bagian lembar pengesahan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian abstrak. Nah, abstrak ini ya merupakan kalau secara sederhana gitu ya. Abstrak ini seperti apa ya namanya tuh? Saripati lah gitu, ringkasan gitu, ringkasan yang ada di karya tulis yang kita buat gitu ya. Nah, abstrak ini itu menggambarkan secara keseluruhan, secara garis besar apa yang ada di karya tulis yang kita buat, sehingga memudahkan para pembaca gitu ya untuk melihat apa sih isi sebenarnya, kajiannya seperti apa yang dikaji, yang diangkat, kemudian simpulan atau hasilnya seperti apa, itu biasanya terdapat di abstrak gitu ya. Di sini contoh abstrak ada judul, ada penulis, kemudian ada abstrak ya. Ini menggambarkan baik dari latar belakang pengangkatannya, judul ini gitu ya, dari metodologi, pembahasan gitu. Tapi secara singkat dan garis besar saja gitu ya. Untuk memudahkan para pembaca gitu. Jadi tidak menghabiskan waktu para pembaca. Ini cocok gak dengan referensi yang dia buat? Kalau abstraknya cocok, berarti dia akan mempelajari karya tulis yang kita buat gitu ya. Itu kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar kita sering lihat ya, banyak para pengantar. Ada di dalamnya ucapan terima kasih, dan nanti akan kita bahas satu persatu ya. Sebenarnya ini poin-poinnya ini kita akan bahas satu persatu gitu ya. Ada ucapan terima kasih, ada daftar isi, ada daftar-daftar lainnya. Ini adalah di bagian awal gitu ya. Nah, itu ya. Jadi pada kesempatan hari ini jadi kita akan hanya membahas tentang sistematikanya saja. Ini bagian awal. Kemudian yang kedua ada di bagian isi. Nah, gitu ya. Nah, ini di bagian isi ya. Tapi sayang ini agak ketutup nih ya. Oke, kita back ke slide sebelumnya ya. Kita masuk ke slide sebelumnya saja ya. Ada lembar pernyataan di sini ya. Ini lembar pernyataan di sini. Ya. Ini contoh yang dibuat ya, lembar pernyataan bahwa menyatakan gitu ya. Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul Implementasi Pemuda Jitu melalui Industri Kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Ada benar-benar karya tulis sendiri gitu ya. Jadi ini benar-benar karya tulis yang dibuat sendiri tanpa unsur plagiat gitu ya. Ini adalah lembar pernyataan karena ini merupakan salah satu kekayaan hak intelektual gitu ya. Jadi memang tidak boleh gitu kita meniru gitu ya. Nah, ya. Oke, kita masuk ke ini bagian yang kedua ya, yaitu bagian isi. Ya. Nah, apa saja yang ada di bagian isi ya? Nah, di bagian isi inilah ya inti sebenarnya dari karya tulis ilmiah ada di bagian isi.
Yang pertama ada bab pendahuluan, ya. Pendahuluan itu di sana ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Nah, ini bisa saja berbeda gitu ya dengan lembaga-lembaga yang lain. Tapi secara umum seperti ini. Mungkin ada tambahan yang lain gitu ya di lembaga-lembaga yang lain. Tapi secara umum sistematikanya seperti ini. Pertama pendahuluan itu mengungkapkan latar belakang masalah. Jadi kan karya tulis ilmiah ini sebagai materi sebelumnya diangkat atau dibuat berdasarkan masalah yang ada. Nah, apa yang latar belakanginya gitu ya. Nah, ini dijelaskan. Nanti ini poin per poin akan kita bahas di materi yang selanjutnya ya. Karena tidak akan cukup materi waktunya ya. Jadi memang satu latar belakang masalah ini bisa satu pertemuan gitu ya. Untuk membahas latar belakang. Ini kita pahami sistematikanya saja dulu ya. Jadi urutannya apa saja gitu ya. Yang bab 2 ada kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini di dalamnya ada landasan teori gitu ya. Ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya yang kaitannya sama gitu dengan apa yang kita teliti. Nah, itu dijadikan sebuah referensi gitu ya. Kemudian ada landasan konseptual, ada asumsi penelitian, ada hipotesis. Nah, ini sifatnya tentatif. Bisa ada, bisa tidak tergantung kebutuhan gitu ya. Kemudian di bab 3-nya ada metodologi penelitian. Nah, disinilah gitu ya, metode apa yang digunakan, teknik pengumpulan datanya seperti apa, dan yang lainnya ini dijelaskan di metodologi. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dari apa yang kita teliti gitu ya, kita analisis, nah kita tuangkan di bab 4 yaitu di hasil penelitian dan pembahasan. Inilah sebenarnya paling inti dari bab bagian isi ini di bagian pembahasan. Nah, dari bagian pembahasan baru bagian penutup, yaitu bagian simpulan dan saran. Jadi hasil yang kita analisis disimpulkan. Nah, kemudian dari simpulan ini akan melahirkan rekomendasi atau saran gitu. Baik saran kepada pembaca maupun saran kepada pihak-pihak tertentu ya dari hasil penelitian ini. Gitu ya. Jadi inilah gitulah kebermanfaatan dari karya tulis ilmiah ya gitu. Jadi ada saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi dari hasil penelitian tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini, ya cuma ada 2, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Ya, jadi daftar pustaka ini apa? Yaitu daftar rujukan. Ya, yang menjadi rujukan kita dalam penulisan karya tulis ilmiah apa saja, baik itu baik itu bisa buku gitu ya, bisa artikel dan yang lain-lain. Nah, itu nanti dituliskan ya daftar pustaka. Mungkin teman-teman sekalian sering lihatlah daftar pustaka, di setiap buku itu pasti ada daftar pustaka. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah rujukan yang itu adalah referensi yang dijadikan rujukan ketika menulis karya tulis ilmiah. Nanti teman-teman ditulis dan kita akan belajar nanti cara menulis daftar pustaka itu seperti apa gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu per poin. Jadi kemungkinan materi ini akan lama gitu ya. Karena banyak itemnya yang harus dijelaskan dan harus dilatih gitu ya. Kemudian yang kedua ada lampiran-lampiran. Tadi ya lampiran-lampiran gitu. Kalau di bagian awal tadi kan ada ini. Nah, ada daftar lampiran-lampiran, bisa daftar tabel, bisa daftar gambar gitu ya. Nah, kita lihat saja ya daftar tabel, daftar gambar yang dimaksud gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada daftar gambar itu di sini integrasi bendera negara ASEAN halaman 7, peta ASEAN halaman 8 gitu. Itu daftar lampiran, ada hasil olahan makanan dan minuman dari ragi gitu ya. Itu dilampirkan gitu ya, nanti lampirannya ada di bagian akhir gitu ya. Kemudian biodata peserta lomba karya tulis ilmiah Provinsi Bali. Nah, ada biodatanya, peserta lombanya siapa saja, itu dilampirkan gitu ya. Nah, gitu ya, dan yang lainnya ya. Nah, itulah ya kurang lebih sistematika ya penyusunan karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi
teman-teman sekalian, mari kita simpulkan sistematika yang ada di karya tulis ilmiah, yaitu secara umum terbagi 3 ya. Di bagian awal ya, bagi 3, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal yaitu ada sampul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar-daftar lainnya. Nah, daftar isi ini kita sering lihat juga di buku. Ini juga memudahkan gitu ya para pembaca untuk mencari mencari yang ada di buku kita itu ya. Yang ada di karya tulis ilmiah yang kita buat. Kemudian yang kedua ada bagian isi. Bagian isi ini terdiri dari 5 bab. Bab pendahuluan, bab kerangka teoritis, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima bab penutup. Nah, di mana tiap bab ini ada subbab-subbab gitu ya. Ada latar belakang masalah, tadi silakan teman-teman baca gitu ya dan pahami. Kemudian bagian ketiga ada daftar pustaka. Nah, inilah ya daftar pustaka yang tadi sebagai rujukan. Kemudian ada lampiran-lampiran. Nah, itulah teman-teman ya sistematika penyusunan karya tulis ilmiah. Silakan disimak secara baik-baik, dipahami ya. Kemudian kalau ada hal yang kurang dipahami, silakan tulis ya pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya kita bisa streaming ya kalau sudah subscribernya banyak. Sekian, terima kasih ya. Jangan lupa Google Form-nya diisi sebagai daftar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.